وطلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئنا بالأمر المطاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kepada Yang Mulia Ustazah Halimah Halidrus kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak potong nggak video ya. Alhamdulillah. Ini enaknya langsung kajian atau mau tawasulan dulu? Hari Asyura ini ya. Jadi kita mau baca doa Asyura juga. Kita mau tawasulan juga. Ibu-ibu nggak apa-apa selesainya setengah 12. Gak apa-apa, tinggal mandi tinggal ganti baju. Ibu udah mandi. Ini parah banget sih. Kita bertawasul. Tawasul itu artinya berdoa dengan kemuliaan orang-orang mulia, sehingga doa-doa kita dijabah Allah SWT. Kita bertawasul dengan baginda kita Nabi besar Muhammad, umat sahabat serta segenap sahabat Nabi Muhammad. Terutamanya natawassal bil hubabah, kita bertawasul dengan Sayyidah Khadijah wal batulil mustatabah dan juga Sayyidah Fatimah Zahra. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini jadi perempuan-perempuan yang dapat mengikuti jejak langkahnya Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Khadijah insyaallah. Doanya Allah mudahkan segala urusan kita. Dan Allah lindungi kita dari segala kejahatan-kejahatan. Allah ampuni segala dosa-dosa kita dan Allah ijabah segala hajat-hajat kita. Yang pada punya hutang mudah-mudahan Allah mudahkan melunasi hutangnya. Urusan rezeki kita semoga semuanya lancar. Yang pengen dapat jodoh mudah-mudahan dipersegerakan berjumpa jodohnya. Dan semoga Allah jadikan kita semuanya hamba-hamba yang istiqomah, lurus jalannya, lurus akhlaknya, lurus ibadahnya, lurus hatinya, lurus cintanya. Semoga Allah tutup aib-aib kita. Tuma'amil bil maliki, selalu memperlakukan kita dengan manis di sisa hidup kita insyaallah. Doa terakhir, yaftahur rahmanu babah, semoga Allah bukakan selalu pintu rahmatnya buat kita. Kita baca bersama-sama. Silahkan dibuka catatannya bagi yang punya catatannya. Yang nggak punya bisa ikuti refnya. Natawassal bil hubabah wal batulil mustatabah wan nabi thumma sahabah fa'asa da'wah mujabah. Natawassal bil hubabah wal batulil mustatabah wan
الصحابة وعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة وعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة وعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة وعسى دعوة مجابة وعلى بشر جادت رحمت استجادت وليالي الخير عادت وسكت ماء السحابة مرحبا بأهل المصلى وبمن قد حل معنا وكؤوس الخير تملى للنسابة والقرابة نتوسل بالهبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة وعسى دعوة مجابة نتوسل بالهبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة وعسى دعوة مجابة يا خليلي لا تضجر وعسى المقصور يجبر يسر الله ما تعسر وكفى شر الغلابة ربنا يعطي الرغائب ورسول الله نائب وعلي ليث الكتائب قد هدى فينا ركابا نتوسل بالخبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة وعسى دعوة مجابة نتوسل بالهبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة وعسى دعوة مجابة سيد الرسل الكرام وله أبعى السلام وعسى يمري الإمام فهو في ذيل ذنابا والرسول للمدينة دينها من خير دينا كلهم فقراء ما نخاف الانقلاب
asa da'wa mujabah wa asa bil marrataini bagirullahu aini kullahum yaqduna daini la yuraw yani hisabah innani fillahi raji lama zabli haji wa asa yusri'i waji wa yusahil lis-su'abah natawassal bil hubabah wal batulil mustaqabah wan nabi thumma sahabah fa'asa da'wa mujabah natawassal bil hubabah wal batulil mustaqabah wan nabi thumma sahabah fa'asa da'wa mujabah Rabbi istur lil qabihi thumma amil bil malihi bil malaikati safihi bis samawatil hijabah bin nabi zainil wujudi wa khadijah wal jududi wal mugaddal wal harudi yaftahu ar-rahmanu babah natawassal bil hubabah wal batulil mustatabah wan nabi thumma sahabah fa'asa da'wa mujabah natawassal bil hubabah wal batulil mustatabah wan nabi thumma sahabah fa'asa da'wa mujabah. Pada berdua Rasul Al-Fatihah. Iya kenapa iya nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati dan kita sayangi Majelis Taklim Ar-Rahmaniyah di bawah pimpinan Ustazah Hajjah Khalidah. Kita doakan beliau beserta segenap keluarganya, segenap panitia dan semua yang telah turut serta hingga terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT. Para syaraif, para pimpinan majelis talim, pimpinan pondok pesantren, para ustazah yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, diberkahi kehidupannya
dan juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak. Semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita punya tema menjadi wanita yang dirindukan surga. Jadi sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad SAW menceritakan dalam salah satu hadisnya, Nisa'ul Jannah arba'ah, perempuan surga itu ada 4, kata Nabi nih. Maksudnya menjadi ratu-ratunya surga, itu ada 4 orang. Siapa saja beliau? Yang pertama Asiyah bintu Muzahim, Asiyah istrinya Fir'aun. Kemudian yang kedua lagi Maryam Ummu Isa, Maryam ibunda Nabi Isa. Kemudian yang ketiga Fatimah, ketiga Khadijah bintu Khuwailid, Sayyidah Khadijah putranya Pak Khuwailid, istrinya baginda kita Nabi besar Muhammad. Dan yang keempat Fatimah bintu Muhammad, Sayyidah Fatimah, putrinya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, keempat wanita ini Nabi Muhammad menyebutkannya sebagai Nisa'ul Jannah, wanita-wanita surga. Beliau-beliau ini pemimpin wanita surga yang bisa kita ikuti jalannya. Sehingga mudah-mudahan kalau kita ikuti jalan-jalan mereka, insya Allah kita pun juga akan jadi wanita yang juga akan masuk ke dalam surga, sehingga menjadi wanita yang dirindukan surga, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa aja nih yang bisa kita ikutin dari keempat wanita ini? Nomor 1 paling utama, kesabaran. Asiyah, wanita yang luar biasa sabarnya menghadapi suaminya. Sayyidah Maryam, wanita yang luar biasa sabarnya menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan, fitnahan-fitnahan orang. Nah, ini perlu nih zaman sekarang, apalagi di era yang bukan hanya nyata tapi juga dunia maya. Komentar-komentar netizen nggak kalah pedes dari ucapannya tetangga yang julid. Luar biasa, perlu banyak kesabaran. Difitnah nggak tanggung-tanggung. Jadi wanita yang berzina, Sayyidah Maryam, padahal jangan kata zina, sentuhan sama laki-laki yang bukan mahram aja nggak pernah. Sayyidah Maryam binti Imran, putrinya Pak Imran, ibunya Nabi Isa alaihi salam. Bahkan bukan hanya sampai situ fitnahannya Sayyidah Maryam. Bukan hanya difitnah menjadi pelaku dosa, bahkan difitnah, wah, jangan-jangan dia adalah istrinya Tuhan. Diperistri jadi istrinya Tuhan. Itu fitnah yang luar biasa kejinya. Jadi istrinya Tuhan, padahal Allah lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tentu saja juga nggak punya istri. Allah Dat yang Maha Esa tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan makhluk manapun, karena semuanya makhluk, termasuk Sayyidah Maryam, Allah SWT yang menciptakan. Bagaimana mungkin Sayyidah Maryam kemudian atau istri oleh Allah SWT? Subhanallah, ala dzalik, maha suci Allah SWT dari itu semua. Sayyidah Maryam, kita belajar tentang kesabaran. Sayyidah
Khadijah binti Khuwailid. Masya Allah Bu, sabarnya luar biasa. Ngadepin apaan Sayyidah Khadijah sabar? Bukannya Sayyidah Khadijah kaya raya Ustazah, bukannya Sayyidah Khadijah jadi istri Nabi Ustazah, bukannya Sayyidah Khadijah jadi ibu dari perempuan yang menjadi ratunya surga, Sayyidah Fatimah binti Khuwailid. Luar biasa banget. Sabar dari mananya Sayyidah Khadijah? Wah ibu-ibu, luar biasa. Saya pernah nulis kisah Sayyidah Khadijah yang saya bukukan dalam buku Pilar Cahaya sebagai orang-orang pertama yang masuk ke dalam agama Islam. Dan saya baca kisah Sayyidah Khadijah dari banyak kitab. Ibu-ibu saudara sekalian saya muliakan, ketika saya membacanya saya ngerti kenapa Sayyidah Khadijah lah yang dipilih Allah menjadi pendamping Nabi Muhammad alaihissalam di awal-awal Islam. Yang dipilih Sayyidah Khadijah, bukan saya, bukan kamu, bukan kita semua, bukan wanita yang lain. Karena memang beliau ini adalah ratunya kesabaran. Bu, 2 tahun lebih berada di pengasingan, jarang bisa dapat makan, perut diganjal dengan batu 2 tahun lebih. Sayyidah Khadijah cerita, kuntu amshi amyalan, saya harus berjalan bermil-mil, berkilo-kilometer untuk mencari daun-daunan hijau, sekedar pengganjal lapar yang sudah tak tertahankan. Luar biasa. Dan beliau Bu berasal dari perempuan yang sangat kaya raya, berasal dari perempuan yang punya banyak pelayan-pelayan, sampai harus berjalan bermil-mil jauhnya, nyari makan, nyari nafkah, jualan. Bukan ibu-ibu sekalian, bukan jualan pisang goreng, bukan, nyari daun-daunan hijau buat mengganjal lapar. Bukan saya kelas, bukan kamu kelas. Ini adalah kelasnya Khadijah binti Khuwailid. Sampai ada satu perbincangan yang luar biasa indahnya antara Nabi sama Sayyidah Khadijah. Di saat-saat Sayyidah Khadijah itu udah tinggal, mohon maaf, tulang berbalut kulit di pengasingan. Nabi juga kurus, tapi Sayyidah Khadijah tuh kok dapat makanan, ibu diduluin Nabi Muhammad, makanlah wahai Rasulullah. Padahal orang ngasihnya ke Sayyidah Khadijah, karena Sayyidah Khadijah itu di saat beliau kaya, dermawannya luar biasa. Jadi di saat beliau diasingkan di sebuah rumah kecil yang gak layak disebut rumah, diasingkan oleh orang-orang kaum kafir Quraisy, ditaruh di sana Nabi Muhammad alaihissalam. Rumah satu, gak ada apa-apa Bu. Orang tuh kadang sembunyi-sembunyi buat ngasih, sebab kalau ketahuan taruhannya nyawa. Gak bisa jual, gak bisa beli. Orang kalau ngasih makanan sembunyi-sembunyi, kebayang, bukan sehari 2 hari, 2 tahun lebih. Nabi itu ada malam-malam ngeliatin Sayyidah Khadijah, udah sama-sama baringan. Terus Nabi duduk dipandangin Sayyidah Khadijah.
terus bilang begini, ya Khadijah, inni astahi minki. Khadijah, saya malu banget sama kamu. Sayyidah Khadijah buka mata, duduk, nanyain, kenapa engkau merasa begitu wahai Rasulullah? Nabi Muhammad bilang, saya ingat Khadijah, saya nikah sama kamu perempuan yang kaya raya. Sekarang bahkan sekedar makan begitu susah. Saya ingat Khadijah, saya nikah sama kamu adalah seorang perempuan yang cantik cerita. Sekarang kau bahkan terlihat lebih tua dari usia yang semestinya. Maafkan aku, wahai Khadijah. Semacam kecantikannya dimakan derita, cantikannya memudar karena nestapa, karena lapar, karena kesedihan, karena kesusahan. Aku ingat wahai Khadijah, saya menikah denganmu sedangkan kamu adalah perempuan yang begitu mulia. Kamu dimuliakan oleh kaummu. Sekarang bahkan kita harus berada di pengasingan semacam ini wahai Khadijah. Sayyidah Khadijah tersenyum kemudian berkata kepada suaminya, jangan pernah merasa begitu wahai Rasulullah. Jangan pernah merasa begitu wahai Rasulullah. Kau harus tahu, sejak aku memutuskan menikah denganmu, aku jadikan seluruh waktuku, seluruh tenagaku, seluruh hartaku, nyawaku, hidup matiku hanya untukmu wahai Rasulullah. Wanita yang begini gimana gak dirindukan surga? Kamu bagaimana tidak? Belajar kesabaran dari Sayyidah Khadijah. Belajar sabar dari Sayyidah Khadijah. Bu, Dek, belajar sabar dari Sayyidah Khadijah. Lapar, ya gak apa-apa. Pengen punya, tapi gak ada uangnya, yang sabar. Pengen kebeli panci, tapi uangnya belum cukup, ya nggak apa-apa, pakai aja panci yang lama. Pengen beli horden yang baru, tapi duitnya belum ada, bahkan belum ada hordennya, ya nggak apa-apa Bu, tutupin pakai sarung, nggak apa-apa. Hidup susah-susah dikit tuh nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh kamu belum sampai harus mengganjal perut dengan batu, menahan lapar, bukan? Kamu tidak harus sampai berjalan berkilo-kilometer buat nyari sekedar sesuatu mengganjal perut, bukan? Kamu nggak pernah sampai ke situ. Saya yakin kita nggak pernah diuji Allah sampai sebegitunya. Maka ya sabar. Insya Allah. Ingetin ucapan saya. Untuk
untukmu yang merasa hidup tidak bersahabat, untukmu yang kesulitan ekonomi, untukmu boro-boro dah pergi haji. Di Indomaret aja bolak-balik Batam. Amat ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Wanita surga itu mengganjal perutnya dengan batu menahan lapar. Wanita surga itu sampai harus menjadi tulang berbalut kulit karena 2,5 tahun berada dalam pengasihan, tapi ia masih bisa tersenyum bahagia, tapi ia masih bisa berkata kepada suaminya, nggak apa-apa wahai Rasulullah, ya, sebab aku hidup bukan untuk itu, aku hidup untuk Allah, aku hidup untuk menjalani kehidupan sesuai dengan yang diinginkan. Tak mengapa susah di dunia jika itu membawamu kepada bahagia kelak di akhirat. Insya nggak apa, dikasih sakit sedikit nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ketepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang di akhirat kelak insya Allah. Gitu. Itu cara jalanin hidup yang sabar. Sayyidah Asiyah sabar ngadepin suaminya. Ibu-ibu ibu sekalian saya muliakan, suaminya bukan cuman sombong, suaminya bukan cuman arogan, suaminya bukan cuman kamu ajakin dia ngomong tapi dia sibuk mainan HP. Betul Bu? Suaminya bukan sekedar begitu, akan tapi suaminya ngaku dirinya jadi Tuhan. Dan Bu, itu benar-benar dipraktekkan. Asiyah tuh disuruh sama suaminya kalau jalan ngadep suaminya, jalan pakai lutut. Bayang nggak? Gimana ngadepin suami yang ngerasa dirinya jadi Tuhan? Kayak apa rasanya coba jadi istrinya? Masya Allah. Tapi Asiyah sabar dalam kehidupan. Asiyah tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asiyah tetap hatinya buat Allah, hidupnya buat Allah. Ngadepin kejahatan, dia tetap serahkan dirinya kepada Allah. Itu caranya jalani kehidupan. Jangan baru dibentak suami dikit aja, statusnya udah kayak jadi orang paling beranak sejaga karsa. Narok di status. Gak gitu caranya jalanin hidup Bu. Gak gitu caranya jalanin hidup Dek. Hidup ini perlu modal. Modalnya namanya sabar. Yang sabar jalanin hidup. Yang sabar jalanin hidup. Yang sabar jalanin hidup. Kalau Sayyidah Fatimah Ustazah pun juga
judulnya berisi tentang pembantaian kaum kafir Quraisy kepada ayahandanya. Sayyidah Fatimah masa remajanya berisi dengan ayahnya yang pulang seringkali dalam keadaan tidak selamat. Dengarkan ceritanya Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, saya udah beriman sama Nabi, tapi saya nggak bisa ngerjain apa-apa kala itu. Ketika saya lihat orang kaum kafir Quraisy ngeliat Nabi Muhammad lagi sholat, terus mereka di bawah bukit Sofa berdiskusi rapat, seburuk-buruk rapat. Mereka bilang, dia lagi sholat noh, ayo siapa nih, kita biarin aja nih, dia nih memecah belah kaum kita. Ayo siapa yang bisa gangguin dia nih? Tuh ada noh bangkainya unta, jadi ada unta habis disembelih, terus isi dalam perutnya, kotorannya itu nggak diambil, nggak dibersihin, baunya pengar luar biasa, busuk luar biasa, ciuman dari tempat mereka duduk. Satu orang di antara mereka bangun, kemudian ngambil kotoran tersebut. Ibu-ibu sini sekalian, isi-isi ususnya, isi-isi lambungnya unta, kotoran-kotorannya diambil sama dia pakai tangannya, darah-darah segala macam itu ambil sama dia pakai tangannya, baunya busuk luar biasa karena udah 3 hari. Nabi Muhammad ditungguin sama dia, pas lagi sujud baru dilemparin dari atas. Itu kotoran jatuh di punggung Nabi, sampai jatuh ke leher Nabi, kepala Nabi. Nabi lagi sujud. Nabi kala itu sujud, dilamain Nabi sujud. Ketawa orang kafir Quraisy, cekikikan sampai pegang-pegang perutnya. Nabi tetap sujud sampai kemudian datang Sayyidah Fatimah, karena rumahnya digedor sama seorang budak. Ya Fatimah, lau ra'aiti mada fa'alu ala abi. Fatimah, liatin ayah kamu diapain tuh sama orang-orang. Liatin ayah kamu diapain. Sayyidah Fatimah lari. Mungkin 11 tahun, 12 tahun, mungkin 10 tahun. Saya nggak tahu pasti usia beliau kala itu, sekitaran segitulah. Sayyidah Fatimah lari. Kemudian Sayyidah Fatimah melihat keadaan itu. Dia pun dengan tangan kanannya mengusap kotoran di punggung ayahandanya, sementara tangan kirinya sibuk mengusap air matanya sendiri yang gak berhenti mengalir. Nabi ketika merasakan tangan putrinya, tangan mungil, tangan kecil putrinya mengusap punggungnya, Nabi pun duduk dan menyelesaikan sholat. Sayyidah Fatimah usap-usap diri, bersih-bersihin kotoran di kepala ayahnya, di bahu ayahnya dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya sibuk mengusap air matanya. Dia berkata, mengapa mereka berbuat seperti ini padamu ayah? Mengapa mereka berbuat seperti ini padamu?
Nabi Muhammad kemudian mengusap air mata. Di tangan putrinya saya berkata, "Gak apa-apa nak, gak apa-apa. Kelak kamu akan melihat kenabian ayahmu mencapai Romawi dan Persia, dua negara paling besar kala itu. Kalau zaman sekarang tenang nak, kamu akan lihat kenabian ayahmu sampai ke Cina dan Amerika." Kayak gitulah kurang lebih. Ibu saudara sekalian yang saya muliakan, itu Sayyidah Fatimah kecilnya sabar. Dilihat bagaimana ayahandanya bersabar terhadap segala ujian, dan beliau belajar. Sayyidah Fatimah di masa beliau masuk usia, kemudian Nabi Muhammad menikahkannya. Saya kadang suka pikir gitu ya, emang benar Nabi ini mendidik putrinya luar biasa. Benar-benar Nabi tidak membiarkan ada cinta dunia masuk di hati putrinya Fatimah. Sayyidah Fatimah seperti yang tadi saya sampaikan, masa kecil, masa remajanya berisi dengan tangisan melihat bagaimana orang kaum kafir Quraisy berbuat kepada ayah ibunya. Beliau tahu bagaimana mereka berbuat pada ayahanda di pengasingan. Dia lihat, dia tahu tanpa bisa berbuat apa-apa. Sampai kemudian di masa Madinah, putrinya ini cantik jelita. Kata Sayyidah Aisyah, "Ma ra'aitu ahadan asybah di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya nggak pernah melihat orang lebih mirip Nabi Muhammad. Wajahnya, tubuhnya, ucapannya, suaranya, tingkahnya, kelakuannya. Gak pernah saya lihat orang lebih mirip Nabi Muhammad daripada putrinya Fatimah itu. Ada tamu sama Disra. Cakep, bohir batin. Ibu-ibu sih sekalian saya lihat, Nabi bisa banget jodohin Sayyidah Fatimah dengan laki-laki paling kaya dari umat. Bisa banget jodohin Sayyidah Fatimah dengan laki-laki yang hidupnya paling mapan di antara sahabatnya. Nabi malah jodohin Sayyidah Fatimah sama laki-laki yang gak punya apa-apa. Sepupu beliau sendiri, Ali bin Abi Thalib, yang saat dinikahkan dengan Nabi Muhammad, Sayyidina Ali ditanya, "Wahai Ali, kamu punya apa dari harta dunia?" Sayyidina Ali bilang, "Saya punya baju besi wahai Rasulullah." Yang harganya lumayan tuh baju besinya Sayyidina Ali. Kata Nabi Muhammad, "Wahai Ali, juallah baju besimu itu, bawakan uangnya, jadikan ia sebagai maharmu untuk menikah dengan putrimu Fatimah." Nabi jodohin Sayyidah Fatimah sama laki-laki paling miskin dari para sahabatnya. Sampai Sayyidah Fatimah itu ibu sekalian, itu buat makan hari itu nungguin Sayyidina Ali kerja dulu. Kerja hari itu buat makan hari itu.
Siapa di antara kita yang kayak begitu? Gak ada, saya rasa. Seenggaknya masih punya buat besok, betul? Masih punya buat lusa, ada lah, ada. Gak sampai gak bisa makan aman. Itu sebabnya Bu, Sayyidah Fatimah tuh di rumahnya nyuci, nyapu, numbuk gandum. Ibu, mereka itu makannya roti, tapi Bu, dari gandum, Ibu kebayang, dari gandum harus dibikin jadi roti. Beliau numbuk tuh gandum sampai halus. Habis itu diadonin sama beliau, dipukul-pukul tuh adonan. Habis itu kemudian dipanggang sama beliau, Bu. Ibu-ibu saya sekalian, ini kamu kalau bayangin putri Nabi kayak putri-putri zaman sekarang yang halus kulitnya, yang mulus tangannya, nggak pernah kena panasnya penggorengan, nggak pernah kecipratan minyak panas. Ya Bu ya, kamu keliru. Tangannya Sayyidah Fatimah itu Bu sampai kapalan, kata orang Jawa. Tahu kapalan? Keras banget, nggak ada lembut-lembutnya. Tangannya Sayyidah Fatimah itu ibu-ibu sekalian banyak kayak garis-garis hitam karena kena panas ketika beliau memanggang rotinya tersebut, memasak. Sayyidah Fatimah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, bersama dengan itu ibadahnya luar biasa, kasih sayangnya kepada orang lain luar biasa. Kita kan kalau kita lagi nggak punya duit, boro-boro mau kasih orang. Kita kalau duit kita sedikit, boro-boro mau mikir sedekah, kan begitu? Sayyidah Fatimah nggak gitu, nggak gitu. Semiskin-miskin apapun, sesedikit apapun, beliau pasti berbagi kepada orang lain. Malamnya isinya doa, tahajud doa. Ya Allah, kasihani fulan bin fulan, rahmati fulan bin fulan. Ya Allah, fulan bin fulan, ya Allah, sayangi dia ya Allah, jangan susahkan hidupnya ya Allah. Padahal hidup Sayyidah Fatimah susah. Kata putranya Sayyidina Hasan, aku belajar banyak dari ibu. Pernah satu malam aku terbangun di waktu malam, aku cari ibuku. Beliau di atas jadahnya tengah berdoa. Dilihatnya aku, kemudian dipanggilnya. Sina, bangun ya, Sina. Aku pun tidur di pangkuan ibuku, membaringkan kepalaku di pangkuannya. Kemudian ibuku mulai mengangkat tangannya berdoa. Beliau mendoakan orang. Tanpa sekalipun menyebut namanya sendiri dalam doanya. Hati yang sabar, hati yang sabar. Sabarnya nggak dikit, sabarnya luas tak terbatas. Makanya kalau kamu bilang sabar kan ada batasnya, ya karena sedikit. Sabar kamu tuh dikit, makanya ada batasnya. Sabar kamu itu kayak galon, keluarin, ya habis
habis. Jadi kamu cepet banget bilangnya, saya udah gak sabar lagi. Sudah habis kesabaran saya. Ini udah di luar batas sabar saya. Karena sabarmu kelasnya galon. Sayyidah Fatimah sabarnya kelasnya lautan. Mau diambil berapa juga gak habis-habis. Sayyidah Khadijah sabarnya kelasnya lautan. Sampai kurus kering, tetap aja bisa senyum sambil bilang, sebab tenagaku, hartaku, hembusan nafasku, nyawaku, mati hidupku, aku persembahkan untukmu wahai Rasulullah. Oh gak habis sabarnya, gak habis Bu. Kenapa? Lautan, gak ada habis-habisnya. Kamu baru galon habis, suami bilang, "Tar dulu ya." Udah habis sabarnya. Kamu baru listrik tokennya habis, udah paniknya. Suami kamu marahin, jadi kayak budak kamu, jadi kayak pembantu. Hati-hati, kunci surga mau ada di tangannya. Hati-hati. Sama suami yang benar Bu, sama suami yang sabar Bu. Insya yang banyak minta maafnya. Iya. Ayo Pak, pengen jadi wanita surga yang nomor 1 intinya adalah sabar. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila baiti Fatimah. Nabi Muhammad masuk rumah putrinya Fatimah. Wajadaha naimatan. Nabi mendapati Sayyidah Fatimah tidur meringkuk di lantai. Nabi mendekatinya, kemudian bertanya, "Amarit ya Fatimah, kamu sakit kan?" Sayyidah Fatimah menjawab, "La ya Rasulullah, bal ana ja'idah." Enggak wahai Rasul, saya gak sakit, saya hanya lapar. Yang sabar, yang sabar. Kamu gak ada apa-apanya. Ujianmu dalam hidup nih gak ada apa-apanya. Kamu mau dikasih miskin, gak ada apa-apanya sama kemiskinannya wanita-wanita surga. Kamu pengen jadi wanita yang dirindukan surga, belajar yang sabar. Sabar. Ujianmu tuh apa sih? Gak ada apa-apanya, saya bilang. Dikasih sakit, ya apa sakitnya? Gak ada apa-apanya. Sama sakitnya wanita-wanita surga. Difitnah, dibenci orang, dibully orang, gak ada apa-apanya sama apa yang diterima wanita-wanita surga. Karenanya jalan hidup
dengan segala kesusahan-kesusahannya, dengan segala ujian-ujiannya yang sabar. Insya Allah. Yuk, belajar lagi. Yuk, sabarnya digedein. Gimana sih Ustazah? Ini kalau dengar kayak gini mah Ustazah. Betul ya? Dengar gini mah gitu pokoknya. Sabar. Begitu nyampe rumah, lihat suami baringan di sofa, kesel banget lihatnya. Kerja kagak, bantuin rumah kagak. Ini laki mau apaan dah hidupnya? Suami modelan apa sih kamu? Suami cap apa nih kamu nih? Lupa semua dah. Pelajarannya lupa semua, betul? Iya. Diingetin. Gimana ngingetinnya Ustazah? Ingetinnya firman Allah Subhanahu wa taala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Gak apa-apa sakitnya di dunia, jika di akhirat kamu akan hidup bahagia. Gak apa-apa susahnya di dunia, kalau nanti di hari akhirat kamu bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Gak apa-apa miskinnya di dunia, jika nanti di hari akhirat membuatmu memiliki istana di surga. Gak apa-apa. Susah-susah di dunia itu gak apa-apa. Ada sosis kayak gini. Jika ujungnya adalah bahagia di surga. Dimsumnya 15 Kak, ada yang 20. Ya Rabbal. Kayak gini Kak. Jadi kalau mau marah Ya, ini 15 bisa 4. dunia mau surga, niat surga, niat surga. Iya. Kak, 5 ribuan ya Umi. 5.000. Mau saya? Jangan sampai kamu bikin keputusan di dunia, kesenangan di dunia kamu pilih bikin kamu sengsara kelak di akhirat. Begitu jelas? Insya Saudara sekalian, saya melihatkan suami kurang nih, kurang perhatiannya, kurang duitnya. Tahu-tahu di WA-in sama mantan zaman SMA. Sekarang dia jadi anggota dewan. Ngobrol di WhatsApp, tahu-taunya kita tahu bahwa dia sekarang lagi menduda. Ngobrol berhari-hari, tahu-taunya perhatian banget. Malam-malam nanyain kamu udah makan. Kamu lihat ini suami di samping, buru-buru nanyain saya udah makan atau belum.
Yang ada di nyuruh aja saya bikinin ini, bikinin itu. Bu, walal akhiratu khairul laka minan. Pilih mau senang dunia atau mau senang akhirat. Kalau kepengen bahagia di akhirat nanti, hidup di dunia mesti yang sabar. Ujian tuh, ujian yang sabar. Jangan kemudian tinggalin yang ini. Lebih baik saya bersama dengan dia. Nggak ada. Nggak gitu caranya jalan hidup, nggak gitu. Yang sabar. Mudah-mudahan Allah balas kita dengan surga. Ayu mamra'atin sallat fardaha samat syahraha wa ta'at zawjaha faltadkhulul jannah min ayyi babin sya'at. Ada perempuan sholatnya bagus, puasanya bagus. Andai dia nggak punya banyak-banyak ibadah sunnah, tapi dia bisa hormat suaminya, ditaati suaminya, dijunjung tinggi suaminya, dia benar sama suaminya. Kata Nabi Muhammad, tar di akhirat dia boleh pilih surga manapun yang dia inginkan. Tuh ingetin ucapan saya. Gak usah dengerin omongan teman-teman. Ya ampun, lo mau-maunya begini. Jangan. Dengerin aja omongan saya, Bu, dengerin. Inget-ingetin, masukin ke hati. Saya ngomong dari hati, masukin ke hati. Insya itu nomor 1, sahabat. Nomor 2, kalau kamu kepengen ikutin jalannya para wanita surga, jangan tinggal ibadah. Jangan tinggal. Ibu-ibu sekalian, Sayyidah Khadijah, wanita pertama yang jadi makmumnya Nabi Muhammad. Orang pertama yang jadi makmumnya Nabi Muhammad. Nabi di awal-awal Islam ada perintah sholat. Sebagaimana cara sholatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, belum 5 waktu seperti yang kita sekarang. Saat beliau mengerjakan sholat, Bu, sholatnya berduaan. Sama siapa? Sayyidah Khadijatul Kubra. Sayyidah Khadijah, makmum pertamanya Nabi Muhammad. Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Ibu-ibu sayyidah sekalian, Sayyidah Maryam, kalau kamu baca di dalam Al-Quran, ya Maryam, wahai Maryam, rukuk sujudlah kamu kepada Allah SWT. Karena kerjaan Sayyidah Maryam rukuk sujud ibadah pada Allah. Taat jalan perintah Allah. Itu ibu-ibu sekalian, kamu kepengen jadi ahli surga, sholat jangan tinggal, ibadah jangan tinggal, aurat tutup yang rapi, kan begitu. Zikir, Bu, jangan habis selesai sholat langsung melingsatan. Enggak, ada zikirnya kan, habis sholat baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, baca ayat kursi, doa, habis sholat tuh doa. Tapi ustazah katanya ada yang bilang doa habis sholat tuh bid'ah. Ya, dia emang males aja. Kata Nabi, orang kalau sholat habis selesai sholat di jalan belum doa tuh kayak orang habis kerja belum terima gaji di jalan. Sebab doa habis sholat itu merupakan doa yang mustajab. Ciloknya 5.000. Doa. Maaf ya. Ayah kopi
Emang apa yang kamu perlukan di atas muka bumi ini lebih daripada doa? Dengan doa tuh semua yang kita perluin. Kita perlu doa. Makanya ibu sekalian, kalau ketemu orang soleh, ketemu orang baik, ketemu ulama, minta doa. Iya kan? Ibu gitu apa enggak? Minta doa. Emang kita mau minta uang? Kan enggak. Doa. Iltamisu min ikhwanikum doa, kata Nabi Muhammad. Mintalah dari sama orang Islam doa. Karena kamu gak pernah tahu dari lisan siapa doa diijabah Allah SWT. Doa bukan sekedar doa, semua yang kita perlukan. Maka kita dalam hidup mesti banyak-banyak doa. Sampai apa Nabi diajarin doa sebelum tidur, doa bangun tidur, doa keluar rumah. Kan begitu? Diajarin segala-gala Nabi Muhammad SAW. Apa intinya kalau bukan agar kita senantiasa banyak-banyak berdoa. Gitu. Jalan hidup itu kan sebenarnya gampang, kamu aja yang bikin ruwet. Yang taat memerintah Allah, di atas perintah Allah gak ada perintah siapapun. Umur udah hampir lewat 40, udah hampir 50, masih aja belum kerudungan. Mau jadi apa kamu? Habisnya rambut masih bagus ustazah lah terus. Tanda ustazah kalau udah setengahnya uban baru dah. Bu, nutup aurat itu menutup kecantikan dirimu, bukan nutup aib. Bukan nutup kekurangan-kekurangan. Nah kalau rambut udah pada ubanan semua, kamu kerudungin. Nah itu mah kerudungan jadi tambah cakep. Namanya menutup aib-aib diri, Bu. Bukan untuk kecantikan gitu. Bukan berarti yang udah tua boleh gak kerudungan ya. Tapi maksud saya, berjilbablah, tutuplah auratmu. Sebab itu adalah perintah Allah. Ajarin anak-anaknya buat mulai tutup aurat. Betul? Umur-umuran Ustazah, yang mau deket-deket balik tuh. Mau deket-deket balik agar ketika balik dia sudah menutup aurat. Biasanya anak bakalan protesnya kayak gini. Mama emang pakai jilbab mulai umur berapa mah? Nah, nggak bisa disamain, dulu mah kagak ada pengajian. Bilangin, nah dulu zaman mama muda belum ada ustazah. Betul kan? Bilang, mama nak dulu masa jahiliyah. Belum dapat hidayah. Sekarang alhamdulillah. Ajarin biar anak-anak juga dekat sama agama. Bu, belajar buat mulai sholat tahajud. Kalau saya lihat ini kan umur nih kan udah lumayan nih. Iya enggak? Umur udah lumayan nih Bu. Adik-adik juga jangan mikir enggak saya mau saja masih muda. Taran aja dari tahajudnya. Dek, yang kamu dengar-dengar tuh perempuan-perempuan yang bangun malam, yang kamu dengar-dengar, yang kamu baca tuh di buku saya Bidadari Bumi, perempuan-perempuan yang ibadahnya luar biasa. Kamu pikir mulai tahajudnya dari umur berapa? Dari sebelum balik. Orang di Tarim tuh, di kota tempat saya tinggal dulu 4,5 tahun, itu kalau tahajud anak bayi-bayinya dibangunin, anak kecil-kecil dibangunin, umur 2 tahun, 3 tahun bangunin semua. Kalau jam-jamnya tahajud jam 3:30 gitu kalau di kita, nah itu dibangunin. Ngapain mereka? Main, gak apa-apa, main gak apa-apa, gak harus zikir, gak, main aja, main, makan,
bayi-bayi bangunnya, disusuin gitu. Ibu-ibu sekalian, dan memang sebenarnya tuh bayi tuh pasti bangun tuh seringnya di jam-jam segitu, betul? Masuk. Itu sebenarnya latihan buat mak bapaknya. Kita malah kagak-kagak. Yang ada anak-anak kecil kok bangun jam segitu bobok lagi nak, sinalah. Emang salah-salah gitu jalanin cara hidup. Ya Bu ya? Ditarik kan anak kecil dibangunin. Kenapa bangun mereka dibangunin? Kenapa? Karena dua hal. Satu, biar mereka terbiasa bangun di jam-jam segitu, jadi nggak berat nantinya buat jalanin tahajud. Yang kedua, agar rahmat Allah yang turun di jam-jam yang seperti itu, anak-anak kami bahkan yang kecil-kecil berhasil mendapatkan. Luar biasa pemikirannya. Itu orang tua yang sayang sama anaknya. Itu cara sayang sama anak. Kita nih emang pada salah-salah jalanin hidup. Ya udahlah ya, yang terlanjur nggak apa-apa. Cuman emang jadi rada berat buat mulai tahajud, ya kan? Karena kita nggak latihan dari kecil. Tapi ya nggak apa-apa, yang berat bukan berarti nggak bisa dijalani. Yuk latihan. Yang belum biasa bangun, yuk mulai. Yang serius tapinya, alarm pasang, sebelum tidur wudhu dulu. Ini saya ajarin. Siapa yang pengen bangun, ya seenggaknya sebelum subuh lah, ya kan? Buat sholat walaupun beberapa rakaat, buat doa, minta sama Allah di jam-jam yang seperti itu, doa mustajab. Ibu sekalian, kamu kalau pengen bisa bangun tahajud atau bangun sebelum subuh, baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Berapa kali? 21 kali. Baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur. Udah banyak banget sih, udah tiduran duluan tuh. 21 doang Bu, saya nggak suruh kamu 2000. 21 kali, nggak nyampe semenit juga. Baca tuh Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Aman dari semua kejahatan-kejahatan. Malam gak akan mimpi buruk. Bangun tahajudnya juga jadi lebih ringan. Juga bilangin sama anak-anak kamu tuh, terutama yang suka, ya ampun mah semalam mimpi buruk nak. Belum tidur nak, baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Mama denger dari Ustazah Halimah. Nanti kalau kamu mimpi buruk juga, ntar mama protes sama Ustazah Halimah. Baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Terus baca akhir surat Kahfi. Gimana tuh akhir surat Kahfi depannya? Enggak, bukan. Orang-orang nih. Gimana akhir surat Kahfi? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya Annama ilah. faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Baca berapa kali? Sekali aja. Habis itu kamu doa, ya Allah bangunkan saya di jam sekian gitu. Nah, kalau masih latihan gak usah minta bangunin jam 2 Bu, panjang bener. Ya pokoknya deh barang setengah jam, 1 jam sebelum adzan subuh. Itu waktu yang sangat penting buat PDKT sama Allah SWT. Waktu yang sangat penting buat menjalin hubungan sama Allah. Kamu pengen surga, mintanya di jam yang seperti itu. Sebab surga mahal. Ala inna sil'atallahil ghaliyah
Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah barang dagangan Allah adalah surga. Jadi ibu sekalian, kamu kepengen dapat surga, pertama sabar, kedua ibadah. Ibadah. Surga itu untuk hamba-hamba Allah SWT yang ahli ibadah. Kita semua tahu. Yang ketiga, kamu kepengen bisa mendapatkan surga, jadi wanita yang dirindukan surga. Kita belajar dari wanita-wanita salehah yang disebutkan Nabi 4 orang itu, tinggalin dosa. Tinggalin dosa. Udah, jangan tertarik dah ngedosa. Katakan tidak pada segala dosa-dosa. Di saya sih ya, kasih pesan sama adik-adik tuh, jangan pacaran deh, jangan pacaran. Kalau ada yang belum nikah, tapi kadang-kadang ibu-ibu udah bernikah juga ada yang pacaran. Itu sih kalau saya sih, kalau ada ibu-ibu gitu saja, saya lagi seneng banget sama orang saja. Enggak, saya punya suami juga, dia juga punya istri saja. Saya seneng banget dah. Bu, saya mah cuma kepengen ngomong atu doang sama dia, satu kata doang. Apa tuh? Apa aja, Pak? Apa itu? Ngaca. Ngaca. Sengaja. Rambut udah mulai ubanan. Ya kan ya? Di samping tempat tidur isinya udah minyak angin. Ya ampun. Mau naksir laki orang. Ya Allah, ngaca Bu, ngaca. Kagak punya apa. Jadi beliin deh nih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yuk tinggalin dosa. Ada ya? Buat adik-adik nih paling berat tuh, tinggalin dosa untuk gak pacaran. Tapi kalau kamu berhasil melalui masa-masa remajamu, masa-masa kamu mulai beranjak dewasa, sampai kemudian kamu menikah, sampai punya anak, kamu nggak pakai pacaran, saya ucapkan selamat padamu, kamu layak untuk surga. Kamu layak untuk surga. Katanya Sayyidah Maryam, bagaimana saya bisa hamil? Bagaimana saya bisa punya anak? Jika bahkan lam yamsasni bashar, saya tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki manapun. Tuh, kalau kamu bisa jadi perempuan yang menjalani masa remaja, menjalani masa dewasa sampai dengan kamu menikah, lam yamsasni bashar, saya tidak pernah bersentuhan kulit dengan laki-laki manapun yang bukan mahram saya. Masya Allah, kamu layak untuk surga. Tinggalin dosa-dosa. Dan saya harus sampaikan juga nih kepada ibu-ibu, karena sedih banget dengarnya, sedih banget. Indonesia ibu, judi online-nya tertinggi seluruh dunia. Kenapa mereka bisa terjebak pada judi online? Karena mereka asalnya terjebak pada pinjaman online, pinjol. Asalnya pinjol, kagak bisa bayar, akhirnya mikir biar cepet bisa kebayar, akhirnya jadi judi, main slot. Kenapa bisa jadi banyak kayak begitu tuh, bahkan terbanyak, tertinggi di seluruh dunia? Karena ternyata ada banyak yang main judi online tersebut perempuan-perempuan, emak-emak. Karenanya saya harus sampaikan pada Bu, jangan sampai kamu terjerat kepada dosa besar judi
Jangan sampai juga kamu terjerat kepada dosa besar riba. Riba, pinjaman yang berbunga. Ibu jangan tertarik buat pinjam yang berbunga. Kenapa gitu? Sebab Nabi Muhammad bilang, la'anallah akilur riba wa mukila wa katibah wa syahidah. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang meribakan uangnya, merentenkan uangnya, membungakan uangnya, yang ngasih pinjaman. Yang ngasih pinjaman itu Allah subhanahu wa ta'ala melaknat. Yang bikin aplikasi judi online itu Allah subhanahu wa ta'ala melaknat. Yang perusahaan yang punya dilaknat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mukilah, yang pada pinjaman berbunga itu juga Allah subhanahu wa ta'ala melaknat. Allah melaknat yang makan uang riba, Allah melaknat yang memberi makan uang riba. Yang ngasih pinjaman sama yang minjem sama-sama dilaknat. Bahkan wakatibah, yang jadi adminnya, yang bagian nulisnya dilaknat Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyahidah, bahkan yang jadi saksinya. Nih ada teman kamu nih, dia bilang saya punya duit gimana ya, mau pinjem susah banget. Pinjem online aja kali ya. Utang nih, pinjem online nih, HP di tangan kan. Terus kamu bilang iya dah. Kamu sekedar begitu, kamu sekedar tahu tapi tidak menghalangi temanmu, menghalangi keluargamu untuk melakukan hal tersebut. Kamu dilaknat Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa besarnya laknat. Apa sih laknat? Dijauhkan dari rahmatnya Allah. Artinya dijauhkan dari surga. Pengen jadi perempuan yang dirindukan surga, jangan main-main. Jangan main-main sama urusan riba. Jangan main-main sama urusan bunga. Mau bunganya 0, sekian persen aja jangan, Bu. Apalagi kalau bunganya sampai dengan 5%, 10%, jangan. Saya sampaikan padamu jangan. Bahkan ibu sekalian, saya baca di Quran dari depan sampai belakangnya Allah tuh ngasih ancaman perang cuman buat 2 orang. Yang pertama yang ngebunuh Nabi, emang pantas banget kan diancam diperangin sama Allah. Allah utus Nabi malah dia bunuh, ya diperangin lah sama Allah hidupnya. Ibu sekalian, yang kedua yang diancam Allah, kamu kalau nggak berhenti aku perangin loh. Apa tuh? Yang ngerjain riba. Kalau kamu kalau nggak berhenti, fa illam tantahu fa'danu biharbin minallahi ta'ala. Biharbin minallah. Kata Allah, kalau kamu nggak mau berhenti juga, maka aku mengumandangkan perang denganmu. Serem banget. Makanya Bu, orang kalau utang riba kayak begitu tuh, apalagi kalau merentenkan uangnya, meribakan uangnya, Bu, kagak akan enak hidupnya. Ya gimana mau enak hidupnya orang yang udah diperangin sama Allah? Kamu tiap kali mau utang riba, kamu bilang ya Allah diperangin ya sama Allah, perangin sama Allah. Tetap pilih aja yang sabar, jalani hidup, nggak apa-apa. Sering saya sampaikan padamu, rezeki itu sekecil apapun cukup untuk membiayai hidupmu. Namun sebesar apapun rezekimu nggak akan cukup untuk membiayai gaya hidup. Karena kalau pengen hidup dalam keadaan tenang, damai, apalagi berharap di akhirat nanti masuk surga, hidup jangan banyak gaya. Jelas? Gak apa-apa kok gak punya seragam yang dipunyain orang. Gak apa-apa kok gak kebeli tas kayak yang dipunyain temen kamu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting jangan punya utang. Enak hidup kamu, tenang hidup kamu.
ninggalin dosa. Tuh 3. Yang terakhir, kalau kamu kepengen jadi wanita yang dirindukan surga, belajar dari 4 orang yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad sebagai ahli-ahli surga. Hatimu yang bersih, jangan biarkan hatimu punya kebencian terhadap siapapun. Itu modal. Kata guru saya, al-madar kullal madar fi salahil qulub. Segala urusan paling penting dalam hidup adalah bersihnya hati. Kalau kamu punya hati yang bersih, enak udah. Hati yang bersih, hati yang gak punya kebencian terhadap siapapun. Hati yang bersih, hati yang selalu terima sama keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang bersih, hati yang gak punya dendam, hati yang gak punya iri dengki sama siapapun. Hati yang bersih, hati yang gak punya kesombongan, tidak merasa diri lebih baik daripada siapa. Mudah-mudahan Allah karuniakan semua hal-hal ini, insya Allah. Apa aja tadi? 1, Sabar. 2, Jangan tinggal ibadah. 3, Tinggalin dosa. 4, Hatinya yang bersih. bersihnya hati. 4 hal itu kalau kamu punya, kamu layak untuk jadi wanita yang kelak membersamai wanita-wanita yang telah disebutkan Nabi Muhammad sebagai wanita-wanita surga. Insya Allah. Hari Asyura, yuk kita baca doanya. Yang nggak punya catatannya, kita bisa lihat dari Instagram saya 2 hari yang lalu. Nah, di feed Instagram saya 2 hari yang lalu. Ya. Ini nenek-nenek ini jangan nanya Instagram beli di mana. Saya nggak punya tuh Instagram terus saja, belinya di mana ya? Udah Nek, lihat sebelahnya aja tuh HP-nya tuh. Yang ada Instagramnya boleh dibuka di feed Instagram saya. Kalau belum follow ya Bu ya. Masa yang di follow Lambe Turah. Ayolah ya. Mudah-mudahan semuanya dapat kebaikan-kebaikan ya. Bismillah. Udah dapat? Yuk kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali. Kemudian zikiran yang di bawahnya tuh kita akan baca bersama-sama 7 kali. Kemudian nanti ada doanya hari Asyura. Saya yang akan baca, ibu-ibu mengikuti sesudah saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal
Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita baca bersama-sama zikiran yang ini 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arshi. La malja wa la manja minallahi illa ilayhi. Subhanallahi adada syaf'i wal watri wa adada kalimatihi tammati kulliha. As'aluka salamata kullaha birahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa
قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله تعالى على نبينا خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلماته التامات كلها أسألك السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله تعالى على نبينا خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلماته التامات كلها أسألك السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله تعالى على نبينا خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلماته التامات كلها أسألك السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل ونعم النصير وصلى الله تعالى على نبينا خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلماته التامات كلها أسألك السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله تعالى على نبينا خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلماته التامات كلها أسألك السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله تعالى على نبينا خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa zinatal arsh. La malja wa la manja minallahi illa ilayh. Subhanallahi adada syaf'i wal matri wa adada kalimatihi tammati kulliha. As'aluka as-salamata kullaha birahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ta'ala ala nabiyyina khairi khalqih sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya mufarrija kulli karbin wa ya mukhrija bin nuni yawma ashura wa ya jami'a Syamli Ya'quba Yawma Ashura wa ya ghafira Dambi Dawuda Yawma Ashura wa ya kashifa Durri Ayyuba Yawma Ashura wa ya sami'a Da'wati Musa wa Haruna Yawma Ashura wa ya khaliqa Ruhi Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Habibika wa Mustafaka Yawma Ashura wa ya Rahman ad-dunya wal akhirah La ilaha illa anta waqdi hajati fid dunya wal akhirah wa atil umri fi ta'atika wa mahabbatika wa ridaka ya arhamar rahimin wa ahyini hayatan tayyibah wa tawaffani alal islami wal iman ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah yaqdi lana jami'al hajat. Amin. Silakan sebutkan hajat masing-masing. Allah yaqdi lana jami'al hajat jubalna kullal ummiyat bijai khairil bariyat ala hadiniyat niyatin salihat jami'at syamilat la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jemput mamanya. وصحبه